Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirvala Fadil Akila dari kelas 10-1 absen nomor 30. Alamat saya dari Desa Alasdawa, RT 6 RW 1, Kecamatan Tuguseti, Kabupaten Pati. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran LIFO dan FIFO, meliputi tentang pengertiannya, contoh penerapannya, contoh aplikasinya, dan lain-lain. Apa pada sudah tahu pengertian keduanya? Kalau belum, nanti saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan keduanya. Yang pertama yaitu pengertian dari FIFO, Phase In, Phase Out. Apa kalian sudah pada tahu pengertian FIFO, Phase In, Phase Out? Kalau belum, ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari FIFO, Phase In, Phase Out. FIFO, Phase In, Phase Out adalah metode atau prinsip pengelolaan di mana barang atau data yang pertama kali masuk atau diambil akan menjadi yang pertama kali dikeluarkan atau digunakan. Konsep ini banyak diterapkan dalam berbagai bidang seperti manajemen inventaris, pemrograman, dan kehidupan sendiri. Contoh aplikasi yang menggunakan FIFO. Ternyata FIFO ada aplikasi. Contohnya, yang pertama, manajemen persediaan barang dalam perusahaan yang mengelola stok barang seperti di gudang atau supermarket. Produk yang pertama kali masuk harus digunakan atau dijual terlebih dahulu. Ini membantu memastikan bahwa produk tidak kadaluarsa dan mengurangi resiko kerugian akibat barang rusak atau tidak terjual. Oke, yang kedua, antrian di sistem komputer dalam sistem operasi. Proses yang pertama kali masuk ke dalam antrian, misalnya dalam printer kue, akan diproses terlebih dahulu proses lainnya. Yang ketiga yaitu protokol jaringan. Beberapa protokol jaringan seperti antrean paket data menerapkan konsep FIFO agar data yang pertama kali dikirim akan diterima terlebih dahulu sesuai urutan. Adapun contoh penerapan FIFO dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, antrean di bank atau kasir di tempat-tempat umum seperti bank atau supermarket. Orang yang datang lebih dulu akan dilayani terlebih dahulu. Ini merupakan salah satu contoh penerapan FIFO dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu menyimpan makanan di kulkas. Ketika Anda menaruh makanan di kulkas, makanan yang lebih lama pertama kali masuk akan digunakan lebih dulu daripada makanan yang baru disimpan. Ini dilakukan untuk menghindari makanan yang lama jadi basi. Yang ketiga yaitu penggunaan tabung gas dalam rumah tangga. Tabung gas yang pertama kali
dibeli biasanya akan digunakan lebih dulu sebelum tabung gas yang baru dibeli. Memastikan penggunaan stok sesuai urutan pembelian. Kesimpulan yang kita dapat dari Vivo adalah konsep yang sangat berguna dalam berbagai aspek kehidupan, terutama untuk menjaga ketertiban dan efisiensi dalam pengelolaan barang atau data dalam konteks bisnis dan kehidupan sehari-hari. Penerapan Vivo membantu mencegah pemborosan dan memastikan contoh sederhana dari Vivo. Bayangkan sebuah toko roti yang menjual roti setiap hari. Roti yang dibuat pada hari Senin harus dijual terlebih dahulu sebelum roti yang dibuat pada hari Selasa. Hal ini untuk memastikan roti yang dijual selalu segar. Jadi roti yang pertama kali masuk terlebih dahulu harus dijual keluar lebih dahulu. Yang kedua yaitu pengertian dari pembelajaran LIFO. Apa pada tahu sih pembelajaran LIFO itu apa? Kalau belum, ini saya kasih tahu ya. LIFO, Life Orientation, adalah metode pengembangan diri dan kepemimpinan yang dikembangkan oleh Stuart Atkins. Metode ini membantu individu memahami orientasi perilaku mereka berdasarkan 4 gaya: mendukung, mengendalikan, melakukan, dan mempertahankan. LIFO membantu seorang mengenali kekuatan dan kelemahan yang muncul saat mereka merasa aman atau tekan, sehingga mereka bisa menyesuaikan perilaku untuk mencapai efektivitas yang lebih besar dalam berbagai situasi. Contoh aplikasi LIFO, adapun contoh aplikasinya. Yang pertama dalam manajemen tim. Seorang manajer menggunakan LIFO untuk mengidentifikasi gaya kepemimpinan yang paling efektif, misalnya saat menghadapi tim yang membutuhkan arahan yang jelas. Manajer mungkin menerapkan gaya mengendalikan, yaitu membersihkan instruksi dan memastikan tugas perjalanan sesuai rencana. Di sisi lain, untuk tim yang mandiri, ia bisa mendukung melalui gaya mendukung, memberikan kepercayaan dan dorongan. Dalam situasi negosiasi, memahami orientasi perilaku orang dapat membantu mengatasi konflik jika seseorang berorientasi pada melakukan. Mereka mungkin lebih fokus pada penyelesaian masalah dengan cepat, sementara yang berorientasi pada mempertahankan mungkin lebih hati-hati dan mencari keamanan. Dengan memahami ini, seorang negosiator bisa menyesuaikan pendekatan agar lebih efektif. Adapun contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghadapi konflik. Seorang yang berorientasi mengendalikan mungkin lebih suka langsung mencari solusi dan mengambil keputusan ketika terjadi masalah. Sebaliknya, orang yang berorientasi pendukung mungkin lebih fokus pada menjaga hubungan baik dan dorongan kolaborasi. Mengetahui orientasi ini membantu orang lain menyesuaikan komunikasi untuk menyelesaikan konflik secara efektif.